ulang seminar ini kembali kepada ya kondisi semula lagi. Ini mohon maaf, seminar ini dikendalikan dari Singapura, Pak. Seminar ini dikendalikan dari Singapura. Ting-ting-nya ada di belakang itu. Saya bilang, Ibu Era, berdiri Ibu Era dulu. Biar Pak. Silakan Bu Era. Berdiri. Itu seminar ini di Singapura Pak dikendalikan. Kami di Medan ini dari Harian Waspada dan Fakultas Dakwah menyiapkan berbagai konsep, tapi terus melapor ke Singapura. Demikian serius. Saya bilang ini seminar nasional, tapi ini adalah konsepnya internasional. Karena dari Singapura itu dikendalikan. Nanti kalau Bapak Ibu terima sertifikat, dicetak di Singapura itu, bukan di Jalan Darussalam. Yang datangan Bapak tahu siapa datangan apa ini? Gubernur datangan. Tapi kita pakai konsep internasional, tidak ada stempel. Karena di Singapura nggak pakai stempel gitu ya, dan di Malaysia. Saya sepakat dengan Ibu kemarin ya Allah, diusi dengan Ibu Kriminal Waspada, oke kalau pakai stempel karena masa bukan ijazah. Kalau ijazah nggak sah kan gitu ya. Begitulah kami sangat serius sesungguhnya mengurus seminar ini, menghadirkan kita semua yang harapannya adalah perubahan. Kita harus mulai. Tanpa berubah, kita nanti akan dikuasai oleh pihak lain. Siapa pihak lain? Boleh jadi pengembang, asing, asong, dan sejenisnya. Sudah sekian masjid yang sekarang bermasalah. Untuk itu mari kita kerjasama yang baik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya menyediakan diri untuk kerjasama itu kapan saja dan di mana saja. Untuk berikutnya, yuk kita mulai seminar workshop yang lebih spesifik. Saya menawarkan 6 masjid besar ini, ayo sumbang 5 juta minimal, 10 juta maksimal. Kalau 10 kali 6 berapa? 60 juta. Kita buat apa tema yang penting ke depan? Panitia silakan, nggak mesti Fakultas Dakwah, silakan yang lain. Apa tema yang penting? Itu dana umat, yuk untuk kepentingan masjid yang besar membantu masjid yang kecil, minimal mengurus sertifikat tanah yang dibantu oleh Pak yang sama nama dengan saya, Pak Haji Abdullah Muzakir Husain, yang mewakafkan dirinya untuk bermitra untuk itu. Dari Pak Kemenak kita minta bantu menyurati, kemudian dana dari 6 masjid ini tambah 1 masjid tidak hadir, Masjid Raya itu juga tidak undang. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kami bersilaturahmi panitia ke semua masjid yang 7 ini. Kami datang ke Masjid Musannif, saksinya ada Pak. Tidak kami kirim surat Pak, kami datang bersilaturahmi, kami minta dukungan. Bapak hadir, saya bilang Kakuanya. Dengan Pak Profesor Muhammad As'ad, berkali-kali saya telepon, Prof hadir, Bapak sampaikan apa kemajuan Bapak. Pak Maulana karena sudah ada laporan, oke hadir, saya tak telepon lagi. Tapi semua handphone beliau-beliau ini ada sama saya ingin yang besar, yuk mengayomi yang kecil. Tadi testimoninya bagus sekali, yuk mari kita contoh. Kalau ini kita lakukan, insya Allah ke depan semakin tertata, termanage masjid-masjid kita. Baru masuk hal-hal yang kecil tadi, bagus sekali dari Pak Nana, masalah imam. Saya ingin sampaikan hasil penelitian Republika. Hasil penelitian Republika atau survei mengatakan bahwa 3 hal yang menyenangkan jamaah pada hari Jumat. Pertama, tema khutbahnya aktual. Yang kedua, singkat karena orang kota ini mau kerja lagi. Yang ketiga adalah faktor imam. Makanya Ustadz Armia imam tidak bersatu dengan khatib, karena ada khatib yang memang retorikanya bagus, kemampuan ceramahnya bagus, tapi imamnya kurang sempurna. Jadi saya pikir saya hanya ingin komentari ini ke depan. Jangan menunggu tahun depan. Memang kami punya rencana setiap tahun buat acara, tapi kalau ada dukungan, ini semua direkam oleh TVRI, kami akan mendengar semua tanggapan, akan kita coba follow upin apa ke depan, dan nanti akan ada pembacaan rekomendasi, akan terlihat kayak mana panitia apa yang direkomendasikan ke depan. Yuk bersama-sama kita mulai dengan tingkat kecamatan dulu. Saya buat pertemuan di masjid saya Nurul Aman, kita buat kegiatan yang kita undang masjid sekelilingnya, lalu itu
menjadi modal kita bahwa kita ini tidak sendiri, saling belajar. Itulah yang terbaik menurut saya, dan saya menunggu partisipasi kita semua. Yang hari ini kita haruskan terima kasih kepada Ibu Pimpinan Waspada, Bu Dr. Hajah Rayati Safrin MBA, yang didukung oleh Bu Era dari Singapura, dan panitia dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara yang bekerja sangat ikhlas. Saya bilang, Pak Ketua sampai tadi malam jam 3 berada di sini, Pak. Jam 3 berada di hotel ini untuk mempersiapkan kegiatan. Demikian serius. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala, hidayah kepada kita semua untuk sama-sama membangun dan mengurus rumah Allah ini. Dari saya hanya itu saja tanggapan, tidak saya komentar, yang lain telah terjawab tadi. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Kami harus mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa kepada seluruh para peserta. Ada beberapa hal tadi yang juga disampaikan, hemat saya. Terus terang, masjid yang besar hampir tidak ada problem untuk manajemen, tapi untuk masjid-masjid yang kecil ini membutuhkan satu guidance. Maka kami di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Sumatera Utara ada program studi manajemen dakwah, manajemen masjid. Jadi kalau masjid-masjid yang berskala kecil ini kesulitan, mungkin kami bisa membantu untuk memberikan semacam workshop pengelolaan manajemen masjid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi disebut juga menarik sekali, mana role model masjid yang bisa kita anggap sebagai salah satu di antara yang kita ambil. Kami sengaja menampilkan 7 masjid ini. Inilah yang hampir kita anggap sebagai role model itu. Tapi skalanya mungkin akan disesuaikan dengan masjid bapak-bapak yang lebih kecil. Karena dari segi dana, kemampuan manajerial dan lain sebagainya itu berbeda. Bapak Ibu, kita harus juga mempersilakan yang terhormat Bapak Wali Kota Medan, Bapak Edim, yang kita minta untuk memberikan keynote speaker untuk acara kita ini dan sekaligus menutup secara resmi pelaksanaan seminar nasional masjid yang kita laksanakan kepada ini. Yang saya hormati Pimpinan Umum Harian dan Waspada, Ibu Dr. Hajah Rayati Safrin MBA. Yang saya hormati para narasumber yang terhadir, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Bapak Haji Iwan Zulhami, SHMAPI, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang terhadir, para nazir dan BKM Masjid Kota Medan, yang saya hormati panitia pelaksana kegiatan Seminar Nasional Manajemen Masjid, dan khusus para peserta seminar yang saya sayang dan saya banggakan, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir pada dari pagi tadi sampai siang hari ini. Dan tadi saya memang rencananya saya yang membukanya, tapi sekarang saya tutupnya aja. Yang penting masuk dan tujuan tercapai itu ya Pak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Kak Rayati, bahwa keinginan Kayati ini untuk bagaimana bahwa manajemen masjid itu bisa masjid itu dikelola dengan baik dan sesuai dengan aturan serta bisa dipercaya oleh jamaahnya. Sering atau ada mungkin bahkan sekarang ini bahwa antara pengurus pun bisa saling mencurigai, antara pengurus dengan jamaah juga ada saling mencurigai, khususnya kadang-kadang apalagi kalau dalam pembangunan masjid. Nah hari ini digagas Rayati
seminar manajemen masjid ini adalah untuk bisa kita menyatukan persepsi kita bahwa apa yang ingin kita lakukan dan ada yang bisa kita contoh. Mungkin nanti manajemen masjid itu menjadi perbandingan untuk bagaimana memanage manajemen yang baik agar apa yang diharapkan masyarakat atau jamaah masjid itu tidak pernah sekecil apapun rasa suzon dalam dirinya kepada baik Najir dan BKM masjid. Inilah yang perlu kita lakukan, keterbukaan dan bagaimana pola dalam rangka melakukan penghayatan dalam rangka bagaimana mengurus masjid ini yang semua pengurusnya sebenarnya tidak mendapatkan imbalan jasa apapun, hanya ibadah, amalan yang diharapkan. Tapi kadang-kadang itu bisa berlaku bagi kita kan, seperti ada rasa kecurigaan yang lain-lain mungkin. Nah tadi pagi dari mulai pagi sudah ya Pak, udah banyak lebar disampaikan, udah banyak segala masukan-masukan. Tentunya ini menjadi bahan renungan sama kita, bahan masukan bagi pemerintah juga untuk bagaimana meneruskannya nanti kepada manajemen masjid yang ada nanti di Kota Medan ini ya. Dan tentunya kita berharap bahwa kita bisa merasakan bahwa keberadaan kita itu dengan memulai para BKM masjid itu, para Najir masjid itu lebih sering di masjid sendiri daripada di masjid orang lain. Bukan berarti ini masjid tidak boleh masjid ada orang lain, tidak. Tapi dalam artian bahwa pengurus masjid itu bisa selalu berada di masjid itu untuk bisa lebih mendekatkan antara masyarakat dengan pengurus masjid itu. Nah ini dengan manajemen tertentu mungkin punya kegiatan-kegiatan nantinya ada yang disampaikan. Mudah-mudahan ini akan memberikan wawasan baru bagi kita dan beri semangat baru bagi pengurus BKM dan Najir masjid. Kedepannya masjid itu harus bisa dipenuhi, tidak saja hanya membangunnya, tapi memakmurkannya juga penting bagi kita lakukan. Dan tentu mulailah kita untuk sholat berjamaah subuh di masjid itu kita mulaikan dari pengurus ini untuk bisa kita memulai kerja pagi, kerja siang, kerja malam kita di masjid ada pengurus. Dan tentunya setiap kita yang hadir di sini kita ingin melakukan hal sama dengan setiap keputusan bersama dalam memakmurkan masjid itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan hasil rumusan ini akan memberikan pencerahan bagi kita, makna yang tersendiri dalam rangka kandungan amal ibadah dan keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dapatkan kepada kita sebagai pengurus yang memang punya niatan amal ibadah dan itu dengan ikhlas kita melakukannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apa yang digagas dengan Ibu Hajah Rayati Fakrin ini adalah dengan dukungan dari Bapak Profesor Haji Abdullah MSI dan Dr. Insinyur Haji Nana Rukmana. Ini akan kita gelorakan terus dan cari seminar ini tidak hanya berhenti pada hari ini saja, tapi bisa kita kembangkan berapa bulan yang akan datang. Bagaimana kita memperbaharui pola kerja manajemen masjid ini ke depan. Agar apa yang kita harapkan bahwa nantinya masjid itu akan lebih dimakmurkan oleh hampir 2 juta penduduk Kota Medan itu. Penduduk Kota Medan ada 2,8 juta.
tapi hampir 2 juta penduduknya yang beragama Islam, insya Allah mudah-mudahan memakmurkan masjid yang hampir 1.100 masjid yang ada di Kota Medan. Ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Seminar Nasional Manajemen Masjid tahun 2016 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Wali Kota Medan, Bapak Dr. Anus Haji Zulmi Eldin MS, Zulmi MS, yang telah berkenan menyampaikan sambutan dan sekaligus menutup acara Seminar Nasional kita pada hari ini. Setelah kita mendengarkan paparan dari 3 narasumber kita, Pak Dr. Anus Haji Tohar Bayu Angin, MAG, Bapak Profesor Dr. Haji Abdullah MSI, Bapak Dr. Insinyur Haji Nana Lukmana DWMA,